Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur atas liman-liman Allah SWT. Kita kembali bertemu melalui media sosial kita ini di sore hari, yaitu hari yang ke-8 bulan Ramadan. Kita tidak terasa sudah mau 8 hari Ramadan meninggalkan kita, dan artinya kurang lebih kita tinggal 21 hari lagi. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini, dan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan kesungguhan untuk mengisi waktu-waktunya dengan amal yang mulia. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara yang sekarang perlu sangat kita persiapkan di tengah-tengah bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membacakan sekaligus menyampaikan tentang yaitu apa Lailatul Qadar, kemudian bagaimana tanda-tandanya dan apa hikmahnya, kemana apa Allah sembunyikan. Saya ambilkan dari kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh. yakni beliau di dalam kitabnya yaitu Syekh Wahbah Zuhaili ini membahas tentang khusus bab Lailatul Qadar, kemudian wal hikmatu fi ikhfa'iha, hikmah disembunyikannya, wa ama alamatuha, dan alamat-alamatnya atau tanda-tandanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau katakan begini, Lailatul Qadri, tentang Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Yustahabu talabu Lailatul Qadri, disukai kita itu mencari malam Lailatul Qadar. Jadi termasuk sesuatu yang mustahab, sesuatu yang disunnahkan atau disukai bahwa kita itu mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Li'anaha lailatun syarifatun mubarakatun wa mu'azzimatun wa mufaddilatun. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia, malam yang penuh berkah, malam yang agung, malam yang dilebihkan oleh Allah dibanding malam-malam yang lain. Turja ijabatu du'a'i fiha, di mana pada malam hari itulah ya doa-doa diharap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya afdalul layali hatta lailatul jum'ati, dia adalah seutama-utama malam Lailatul Qadar itu, dan bahkan lebih utama dibanding malam Jumat itu sendiri. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Bapak Ibu bandingkan 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun lebih. Jadi satu malam itu kalau kita beribadah di malam itu semata-mata kita mengharap ridho Allah, pahalanya, nilainya itu lebih baik dibanding kita ibadah selama 1000 bulan. Inilah keutamaan umat Rasulullah SAW.
ya, di mana di dalam beberapa riwayat kenapa sampai Allah menganugerahkan malam yang mulia demikian itu, karena Rasulullah bercerita di tengah-tengah sahabatnya adanya yaitu hamba Allah yang punya usia panjang dan dia selama 1000 bulan itu yaitu berjihad fisabilillah. Tidak ada satu aktivitas kecuali dia jihad di jalan Allah. Sampai kemudian para sahabat itu yaitu iri. Ya, enak itu dia. Kenapa? Usianya panjang, kita kan usianya pendek. Nah, kemudian Allah menganugerahkan kepada umat Rasulullah SAW suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dialah malam Lailatul Qadar. Beliau Syekh Wahbah Zuhaili, qiyamuha wal amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahrun khaliyatun minha. Jadi orang yang beramal, yaitu beramal pada malam Lailatul Qadar, menegakkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat taraweh, dengan baca Quran, dengan yaitu zikir dan amalan soleh yang lain, ya, khairum minal amali, lebih baik dibanding dia melakukan suatu amal kebaikan di dalam alfi syahrun, 1000 bulan, khaliyatun minha, di mana 1000 bulan itu di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Wa qala Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Man qama, barang siapa yang menegakkan, yakni melakukan amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena dorongan keimanan kepada Allah dan mengharap ridhonya, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala asra al-awakhirah ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahwa sesungguhnya Nabi SAW apabila telah masuk 10 hari terakhir, yaitu malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau kencangkan sarungnya. Jadi artinya Bapak Ibu, beliau itu lebih giat lagi di dalam beribadah, kemudian keluarganya dibangunkan, diajak, dan beliau jauhi istrinya. Artinya tidak berkumpul dengan istrinya. I'tazalan nisa'a, beliau menjauhi para istrinya. Wali Ahmad wa Muslim, adapun di dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, kana yajtahidu fil la yajtahidu fi ghairiha. Jadi Rasulullah SAW itu beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau lebih giat lagi di dalam beribadah, tidak seperti pada malam-malam yang lain. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, kita hitung-hitung ya, karena kita alhamdulillah ini ya semakin dekat ini kita. Semakin dekat. Kita sudah berada pada hari ke-8. Artinya malam hari nanti adalah malam ke-9. Berarti 10 hari pertama sudah mau kita lalui. Nah, maka harus betul-betul Bapak Ibu waspadai. Bagaimana nanti agar kita tidak sampai lepas, tidak sampai malam Lailatul Qadar itu lepas. Artinya kita betul-betul mendapatkan. Maka kita persiapkan sejak dini, mulai sekarang ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi di 10 hari terakhir, wahiyya muhtasatun bil asril awakhiri fi layalin witr Ramadan. Dan lebih khusus lagi, Bapak Ibu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan dia berada di 10 hari terakhir, yaitu di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini masuk Ramadannya sama semuanya ya, sama alhamdulillah. Sehingga kita tidak bingung menetapkan mana malam ganjilnya ya. Bapak Ibu, kita tidak jadi bingung menetapkan malam ganjilnya. Jadi nanti malam tuh malam ganjil ibaratnya gitu. Nah, jadi terutama dia terletak di 10 hari terakhir. Jadi
Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan, maka jangan dicari di bulan selain Ramadan, nggak akan dapat. Kemudian di bulan Ramadan, Bapak Ibu, yaitu berada di 10 hari terakhir. Ketika ditanya, 10 hari terakhir, kemudian dikhususkan lagi, yaitu pada malam-malam ganjil. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fil asril awakhiri min syahri Ramadan. Jadi kalian carilah dia malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fi kulli witrin, di dalam setiap malam ganjilnya, tiap ganjilnya. Jadi sangat jelas sekali di sini ya. Di dalam hadis ini ya, yaitu di malam ganjilnya. Muttafaq alaih min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Dar. Ini muttafaq alaih. Jadi maksudnya disepakati, muttafaq alaih ini berarti Bukhari dan Muslim. Maka kesahihannya tidak diragukan. Wa arjahul aqwali indal ulama'i, dan pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, ana sesungguhnya dia fi lailatis sab'i wal ithrina min Ramadhana. Anaha fi lailatis sab'i wal ithrina min Ramadhani. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, ibu-ibu, ya, beliau Syekh Zuhaili menjelaskan pendapat kalangan paling ulama paling kuat di kalangan para ulama adalah terletak di malam 27 dari bulan Ramadan. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak, tadi dikatakan di 10 hari terakhir. Ini usahakan 10 hari terakhir kenceng semua ibadah kita ya, kenceng. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu kok capek, nah malam ganjil jangan ditinggalkan. Malam ganjil jangan ditinggalkan. Kemudian kok urusan misalnya karena kita ini kadang manusia ini lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Maka jangan terlewat malam 27. Malam 27 jangan terlewat ya. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, wallahi laqad alima Ibnu Mas'udin annaha fi Ramadhana wa annaha fi lailati sab'in wa isrina walakin kariha ayyukhbirakum fatatakkalu. Kata beliau Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, laqad sungguh benar-benar Ibnu Mas'ud itu tahu bahwa dia sesungguhnya berada di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan bahwa sesungguhnya dia berada di malam ke-27. Walakin akan tetapi kariha, dia Ibnu Mas'ud tidak suka ayah birokum, yaitu memberitahu kepada kalian tentangnya. Oleh karena itu cari dia, cari. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini lebih kuat lagi tentang malam 27. Wa an Muawiyah, dari Muawiyah, anna Nabiya SAW qala fi Lailatul Qadri, bahwa Nabi SAW bersabda tentang Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar, Lailatul Sabi'in wa Isrina, yaitu malam ke-27. Wa yurjihuhu qaulu Ibnu Abbas, dan mengokohkan pendapat ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan suratul Qadri, surah Al-Qadar, thalathuna kalimatin, ada 30 kata. Asyabi'u wal ithruna fiha, sedangkan kata yang ke-27 dia adalah hiya. Nah, hiya itu adalah yakni Lailatul Qadar. Maka kata Ibnu Abbas mengokohkan pendapat yang yaitu Ubay bin Ka'ab, memang malam Lailatul Qadar itu berada di tanggal 27. Warawa Ahmad bi isnadi sahihin an Ibnu Umar haditsan nason. Ya, dan meriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hadis yang menaskan ini. Mangkana mutaharra biha falyatahirha lailata sabin wa isrin. Au qala taharruha lailata sab'i wa isrin. Jadi barang siapa ingin mencarinya, maka hendaklah dia mencari pada ya malam ke-27, atau carilah dia pada malam ke-27. Begitu Ibnu Umar. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan pendapat mengatakan malam 27 arjah. Ya. Meskipun Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah,
ya tetap menjadi rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya dirahasiakan tentang Lailatul Qadar ini? Beliau Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan begini, wal hikmatu fi ikhfaiha, adapun hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar ayyastahidan nasu fi talabiha, agar manusia itu bersemangat untuk mencarinya. Nah, jadi kalau sesuatu itu ada rahasianya itu menjadi penasaran ya, Bapak Ibu penasaran kita cari nih. Tapi kalau sudah jelas ya nggak ada lagi semangat. Ada nanti besok aja. Ini masih malam berapa? Tapi kalau dirahasiakan itu ada semangat. Hikmahnya gitu. Ya. Wayajid untuk mendapatkan fil ibadah sehingga wayajidu fil ibadati tama'an fi idrakiha, sehingga seseorang itu semangat ya, semangat beribadah untuk mencarinya. Kama ukhfiyat sa'atun, sebagaimana disembunyikannya sa'atul ijabati, yaitu saat-saat pengabulan doa. Sebagaimana yaitu disembunyikannya sa'atul ijabati yaumil jum'ati, yaitu waktu mustajab pada hari Jumat. Nah, Bapak Ibu, sekarang hari Jumat. Sekarang hari Jumat, di mana ada waktu mustajabah untuk berdoa, yaitu setelah asar sampai maghrib. Nah, jam berapa? Dirahasiakan oleh Allah SWT. Ya, dirahasiakan. Wa fiya ismul azam fi asma'ihi, sebagaimana dirahasiakannya nama agung Allah SWT di antara para namanya. Jadi ada ismul azam, ada nama yang paling agung. Ya, yang kalau orang menggunakan nama itu berdoa, itu langsung cospleng. Ya, cospleng. Jadi seperti ya, Bapak Ibu, yaitu diketahuinya nama agung ini oleh seorang hamba Allah, yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam di antaranya ya, yang bisa mendatangkan singgasana Balkis dalam sekejap, yaitu sakedembe nitro ya. Berkedip, belum sampai berkedip sudah ya ada di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, disembunyikan. Waridahu fil hasanati, sebagaimana juga disembunyikan oleh Allah tentang amal mana dari perbuatan baik itu yang mengundang ridho Allah. Nah, ilang ghairi dzalik dan lain sebagainya. Wal mustahabbu, dan disukai Bapak Ibu, ayatul mu'minu fiha bi ayaqulu, pada malam Lailatul Qadar itu doa yang paling disukai oleh Allah adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf ya, dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Lama ruwiyat, sebagaimana diriwayatkan Aisyah itu oleh Sayyidah Aisyah, qalat ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri madza aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku menemukan atau menjumpai malam Lailatul Qadar? Madza aqulu fiha, apa yang harus aku katakan di dalamnya? Maka kemudian qala, Rasulullah mengatakan, quli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, nah itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa amma alamatuha, adapun tanda-tandanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, fal masyhur fiha, yang paling masyhur tanda Lailatul Qadar adalah di dalamnya madzakarahu Ubay bin Ka'ab ani Nabi sallam, sebagaimana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallam, inna samsa, sesungguhnya matahari, tatlu'u fi sobihatin yaumiha bayda'un, jadi bahwa matahari terbit pada pagi harinya, pada pagi hari. Tadi kalau tadi malam itu malam Lailatul Qadar, paginya ini tadi itu terbitnya itu dalam kondisi bayda. Bayda itu adalah redup, putih redup, la su'alaha, tidak mengeluarkan cahaya. Nah, wa bi ba'dil ahadisi, dan di sebagian hadis, bayda'u mislul
mislu thaiban, mislu topit. Jadi putih seperti tembaga. Seperti tembaga. Maksudnya Bapak Ibu tahu tembaga? Nah, seperti itu. Ya, tidak percaya. Kenapa? Karena tertutup oleh sayap-sayap malaikat yang sedang naik. Ya, karena malaikat itu kan tatanazzalu ane malaikat, ya. Jadi kan kita tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha. Kan tanazal. Tanazal itu naik turun malaikat dan roh yaitu Jibril pada malam itu. Sehingga bumi penuh sesak. Kemudian begitu malam itu pergi, maka malaikat itu kemudian naik, ya, malaikat naik dan naiknya itu terus gitu sampai pagi harinya, ya, sayap-sayap malaikat itu menutupi yakni matahari sehingga cahayanya tidak bersinar. Matahari terbit seperti tembaga itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bukan kalau begitu Ustaz. Kalau begitu kan sia-sia malamnya sudah lewat. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tanda itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena para ulama yang lain ada pendapat mengatakan bahwa yang dilipat gandakan oleh Allah, ya, yang dilipat gandakan oleh Allah sehingga lebih baik daripada 1000 bulan bukan hanya amalan di malam hari, tapi juga amalan di pagi harinya sampai nanti matahari terbenam. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika pagi hari itu kita pagi, ada belahan dunia yang lain malam. Ada belahan dunia yang lain masih malam. Terus begitu. Oleh karena itu malam itu selama 24 jam. Dikala kita malam, di belahan dunia lain siang. Dikala kita siang, di belahan dunia lain malam. Dan ingat Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu seluruh dunia itu sekali, bukan berkali-kali. Nah itu, ya, itu yang harus dipahami. Sehingga ulama ini berpendapat, ya, saya sudah baca dari berbagai referensi, ini ada pendapat kaum ulama bahwa tanda yang diberikan oleh Rasulullah tidak ada kesia-siaan. Karena tanda itu tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika pagi hari matahari terbit, ya, kemudian seperti tembaga tidak mengeluarkan sinarnya, itu artinya tadi malam ala Lailatul Qadar. Artinya pada pagi hari itu ada belahan dunia lain yang masih mengalami malam, maka juga amal soleh di pagi hari itu juga memiliki keutamaan lebih utama dibanding hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya, ya, Ruya Aidon diriwayatkan juga anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amarata lailatul qadar, sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar anaha lailatun sofiyatun baljatun, yaitu malam yang tenang, yang baljah, jadi tenang, sunyi, sepi. Ka'anna fiha qamaron satian, seakan pada malam itu ada mana qamaron satian, yaitu bulan yang terang. Bulan yang terang suasananya. Sakinatan sajiatan. Jadi pada malam hari itu keadaannya itu sakinatan, tenang, sajiatan, tentram, sejuk. Nah, kalau bisa digambarkan gini, karena pada malam hari itu Bapak Ibu, yaitu malaikat itu memenuhi bumi, maka seperti, ya, daun-daunan itu diam semuanya, tumbuh-tumbuhan diam, ya, dan apa, tidak bergerak ibaratnya karena terkena sayap-sayap malaikat itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dikatakan la barda fiha wala harra, tidak ada tidak dingin dan tidak panas. Wala yakhil lakum likawakibin ayyarma bihi fiha hatta tusbih, dan pada malam itu tidak ada yaitu bintang-bintang yang berpindah melempar itu, tidak ada setan yang melempari, maksud saya setan yang dilimpari oleh bintang-bintang oleh malaikat penjaga langit. Artinya malam itu betul-betul langit dijaga oleh malaikat sehingga tidak ada setan yang bisa menembus langit, karena begitu padatnya penjagaan yang akhirnya langit itu bersih dari itu. Kalau kita istilahnya bintang alien. Nah itu sebenarnya bukan bintang alien. Itu sampai pagi. Wa inna amarataha anna samsa sobihatuha takhruju mustawiyatun. Jadi pada pagi harinya matahari terbit seperti tadi yang saya katakan, yaitu dengan cahaya yang tidak terang. Laisa fiha syai', tidak panas. Mathalul qamar lailatul badr. Jadi matahari seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, ya, kita tahu bulan purnama itu adalah redup.
Tidak seperti kalau maksudnya bulan purnama itu enak dilihat kan, kita bisa melihat matahari terbit seperti itu, berarti cahayanya redup. Wala yahilu lisyaitan ayakhruju maha yaumaidin. Setan tidak keluar pada malam hari itu. Ya, tidak keluar. Waruya Ibnu Khuzaimah min hadisin Ibnu Abbas marfu'an. Ada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di mana dari hadis Ibnu Abbas secara marfu', Lailatul Qadri tulqatan la harratan wala baridatan. Ya, tusbihu syamsa yaumahu, ya, tuhwi syamsa yaumahu hamraun dhaifa. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu suasana udara itu tidak panas, tidak dingin. Sesungguhnya di dalamnya itu tenang. Ya, dan ya apa? Pada hari itu matahari terbit itu tidak mengeluarkan cahaya. Maksudnya redup. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubadah, la harra fiha wala barda. Tidak panas padanya dan tidak dingin. Wa innaha sakinatun sahiyatun. Dan pada malam itu adalah tenang, sunyi, sepi. Wa qamaruha syatiun. Jadi matahari bulannya itu terang, ya. Wa warada fi alamatiha ahadisu minha an Jabir bin Tamrah inda Ibni Abi Syaibah wa an Jabir bin Abdullah inda Ibnu Khuzaimah wa an Abi Hurairah indahu wa an Ibni Mas'udin inda Ibni Abi Syaibah wa an ghairihim. Nah, ini didasarkan riwayat yang seperti ini juga di dalam hadis-hadis dari jalan Jabir bin Samrah yang dimiliki oleh Abi Syaibah, ya, dan juga dari Jabir bin Abdullah yang dimiliki oleh Ibnu Huzaimah, dan juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah juga punya riwayat, dan juga Ibnu Mas'ud, ya, yang dimiliki riwayatnya oleh Abi Syaibah dan selain mereka. Jadi itu tanda-tandanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Oleh karena itu, karena sesuatu yang mustahab disukai untuk mencari, mari kita dengan bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk yaitu menyambut atau mendapatkan Lailatul Qadar. Ingat, letaknya di bulan Ramadan, dan ini bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan di 10 hari terakhir, dan khususnya di malam-malam ganjil, ya. Dan lebih khusus lagi, beliau Syekh Wabah Zuhaili menguatkan pendapat yang mengatakan malam ke-27. Karenanya Bapak Ibu, malam ke-27 bulan Ramadan jangan dilewatkan. Nah, kemudian tanda-tandanya adalah pada malam hari itu suasananya adalah dingin. Ya, maksud saya tidak dingin, tidak panas, enak, tenang, ya. Tapi harus keluar jenengan melihat kalau ingin lihat, ya. Keluar melihat, kemudian memperhatikan suasana, lihat langitnya bersih, maksudnya tidak ada bintang-bintang yang berseliweran, yaitu pertanda bahwa betul-betul dijaga oleh malaikat. Kemudian pagi harinya Bapak Ibu, matahari terbit dalam keadaan tanpa mengeluarkan cahaya. Maka pagi hari dilihat nanti, kalau pagi hari itu berarti matahari terbit tanpa mengeluarkan cahaya, itu artinya tadi malamnya adalah yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi jangan khawatir, karena berarti masih ada belahan bumi lain yang mengalami malam Lailatul Qadar, dan kita beramal di hari itu, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya seperti malamnya, yaitu 1000 malam, lebih baik daripada 1000, yakni 1000 kali lipat. Insya Allah begitu menurut pendapat para ulama. Karena tanda yang diberikan Nabi itu bukan suatu tanda yang sia-sia. Kiranya ini Bapak Ibu, ya, yang saya sampaikan lebih awal, karena saya nanti harus melakukan aktivitas lain. Mudah-mudahan bekal ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita saling mendoa, semoga kita memperoleh malam yang penuh kemuliaan itu, dan kita persiapkan doa-doa, kita persiapkan mulai sekarang. Kita akan minta doa-doa, kemudian ibadah kemudian ya kita tingkatkan betul di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan semoga Allah SWT mengizinkan kita semua untuk bertemu malam itu. Akhirul kalam,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.